Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Kelvin Putra dengan NIM 12S2/018. Di sini saya akan menjelaskan praktikum kami itu T07 di sejauh ini. Di sini saya akan membaca redminya, yang dimana itu dalam operasional kegiatan akademik, satu tahun akademik diselenggarakan dalam 2 semester reguler, odd, dan event, dan 1 semester antara short. Dalam 1 semester dapat dilaksanakan lebih dari 1 mata kuliah, dan setiap mata kuliah dapat diikuti oleh sekumpulan mahasiswa. Penyelenggaraan perkuliahan suatu mata kuliah suatu semester dengan semester lainnya dapat dilakukan oleh dosen atau tim dosen dengan konfigurasi yang berbeda. Sebagai contoh, mata kuliah operating system pada pelaksanaan sebelumnya diampuni GPS, TAS, dan AZP. Namun pada pelaksanaan berikutnya diampuni GPS dan TAS. Bersini setiap mahasiswa dapat mengikuti beberapa mata kuliah pada suatu semester satu tahun akademik. Ke semester, mahasiswa dia akan diberi nilai hasil dari serangkaian asesmen. Bila nilai dirasa kurang memuaskan, mahasiswa dapat mengajukan remedial dengan pemahaman terhadap syarat dan aturan berlaku. Bila nilai akhir dirasa masih kurang memuaskan, mahasiswa dapat mengambil kembali mata kuliah tersebut pada semester mendatang. Nah, di sini ada bila hal tidak dapat diantisipasi dengan baik, maka solusi dapat menyajikan sejarah pelaksanaan perkuliahan course history. Mulai dari semester dan tahun akademik di mana mata kuliah course tersedia untuk pertama kali hingga periode terakhir. Lebih lanjut untuk setiap periode juga dapat disajikan daftar mahasiswa enrollment yang mengikutinya beserta prestasi atau grade yang diraihnya. Nah, dari sisi unitnya itu pas di kasus sebelumnya belum secara jelas dijabarkan mengenai relasi antara mata kuliah dan periode pelaksanaannya pada suatu semester, satu tahun akademik serta kemungkinan berbeda konfigurasi pengampunya. Hal ini berpotensi pada inkonsistensi solusi. Sebagai contoh, mata kuliah tidak dibuka setiap tahun akademik semester ganjil pada tahun akademik 2021-22 dan pola GPS dan TAS. Akademik mendatang kuliah ini masih dibuka, namun bisa saja oleh pengampu yang berbeda. Perhatikan solusi Anda bahwa solusi yang baik seharusnya di situasi ini tidak mengakibat perubahan pada data pelaksanaan mata kuliah di tahun akademik sebelumnya. Nah, berikut adalah daftar operasi yang diperlukan pada solusi, yaitu 1. Menambahkan data dosen atau lecturer di fitur ini telah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Lalu menambahkan data mahasiswa atau student, fitur ini telah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Lalu menampilkan data mahasiswa secara rinci, student detail, fitur ini telah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Lalu menambah data mata kuliah course, fitur ini telah dikembangkan namun perlu dilakukan perubahan, yakni dengan tidak menyertakan tahun akademik, semester pelaksanaan, serta dosen pengampu. Lalu ada menambah data periode pelaksanaan perkuliahan atau course opening. Itu sebuah periode pelaksanaan perkuliahan pada dasarnya merupakan jawaban dari persoalan yang dikemukakan pada awal tugas ini. Lalu ada menambah data pengambilan mata kuliah enrollment. Fitur ini telah dikembangkan sebelumnya namun perlu dilakukan perubahan relasi. Sebelumnya relasi dilakukan dengan mata kuliah course, kini dengan periode pelaksanaan perkuliahan course opening. Terus pemberian nilai pada pengambilan mata kuliah grading. Fitur ini telah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Lalu pemberian nilai remedial pada pengambilan mata kuliah atau remedial. Fitur ini telah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Lalu ada satu fitur tambahan yang perlu dikembangkan adalah menampilkan secara pelaksanaan mata kuliah atau course history. Nah, di sini terjadi perubahan dalam menambahkan data mata kuliah. Kini sebuah mata kuliah hanya terdiri dari 4 buah data, yakni kode mata kuliah, nama mata kuliah, kredit, dan nilai minimum. Terus di sini ada course history, di mana fitur ini digunakan untuk menampilkan sejarah pelaksanaan suatu mata kuliah diurutkan mulai dari pertama kali dibuka. Pada fitur ini juga ditampilkan daftar mahasiswa beserta prestasi yang telah dicapainya pada suatu periode pelaksanaan tertentu. Berikut ini adalah inputnya dan ini adalah outputnya. Sini saya akan menjelaskan kodenya Pak. Pertama, kita dari model course Java. Nah, di model course Java ini ada package academic model, yang dimana itu menentukan bahwa file kelas ini diletakkan dalam folder yang bernama academic model. Terus di sini ada info java.arraylist, yang dimana itu memanggil bawaan Java yang bernama arraylist untuk membuat struktur data array yang ukurannya bisa diubah. Terus ada import java.arraylist, yang dimana itu memanggil tugas list dari Java yang digunakan sebagai tipe data untuk daftar objek. Lalu ada public class course, yang dimana itu membuat sebuah kelas bernama course yang bersifat publik dan bisa diakses oleh file lain. Terus ada private string code, yang dimana itu membuat variable code bertipe text string
yang bersifat private yang hanya bisa diubah atau diakses dari dalam kelas ini saja. Lalu ada private string name, itu membuat variabel name bertipe teks untuk menyimpan nama mata kuliah. Lalu ada private integer credit, yang mana itu membuat variabel kredit bertipe bilangan bulat atau integer yang menyimpan SKS mata kuliah. Lalu ada private string passing grade, yang dimana itu membuat variabel passing grade bertipe teks yang menyimpan batas nilai lulusnya. Lalu ada private list dan sudut lectures yang dimana itu membuat variabel lectures yang berupa daftar list untuk menampung objek-objek lecture atau dosen. Lalu ada public course yang dimana itu membuat konstruktor metode, membuat konstruktornya. Lalu di sini ada this.code yang dimana itu mengisi variabel code kelas ini dengan data code yang dimasukkan saat pembuatan objek. Lalu ada this.name yang dimana sama dengan name yang dimana itu mengisi variabel name milik kelas ini dengan data name dimasukkan. Lalu this.credit sama kayak tadi juga mengisi variabel credit. Lalu this.passing grade mana juga mengisi variabel passing grade. Lalu ada this.lectures juga menyiapkan variabel lectures sebagai daftar list yang masih kosong agar siap isi data dosen nanti. Lalu di sini ada publish string get code yang dimana itu membuat fungsi atau metode get code untuk mengambil kode mata kuliahnya. Ada return code yang mana mengembalikan nilai yang ada di dalam variabel code. Lalu publish string get name. Sampai tadi juga membuat fungsi get name untuk mengambil data nama mata kuliah. Lalu ada return name itu mengambilkan nilai variabel name. Ada public integer get credit itu membuat fungsi get credit untuk mengambil data SKS-nya. Lalu ada return credit itu mengembalikan nilai variabel credit. Lalu ada publish string get passing grade yang dimana itu membuat fungsi get passing grade untuk mengambil data batas nilai lulus. Lalu ada return passing grade itu mengembalikan nilai variabel passing grade. Lalu di sini ada public void add lecture kurang lecturer yang dimana itu membuat fungsi add lecturer yang menerima satu objek lecturer atau dosen untuk ditambahkan ke mata kuliah. Lalu ada this.lecturers.add lecturer yang dimana itu memasukkan objek dosen tersebut ke dalam daftar lecturers menggunakan perintah add. Lalu ada public list sini ada publish lecturer, get lecturer itu mau fungsi get lecturer untuk melihat daftar semua dosen pengampunya. Lalu ada return lecturers yaitu mengembalikan seluruh isi daftar lecturers. Lalu ada override yang dimana itu memberitahu Java bahwa kode ini akan menimpa fungsi bawaan sistem. Lalu ada publish string to string yang dimana itu menimpa fungsi to string untuk mengatur bentuk format teks saat objek kelas ini dicetak atau di print. Lalu ada return code plus name plus credit plus passing grade itu menyusun dan mengembalikan teks format kode nama SKS dan nilai lulus secara berurutan. Nah, kita lanjut ke course opening Java. Nah, course opening Java ini ada praktik akademik lainnya juga. Tadi itu yaitu menentukan bahwa file kelas ini tadi diletakkan dalam folder bernama academic model. Lalu sini ada import java.util.list yang mana itu juga memanggil Java itu bernama list yang digunakan sebagai tipe data untuk membuat daftar kumpulan objek. Lalu di sini ada public class course opening yaitu membuat sebuah course bernama course opening atau pembukaan mata kuliah yang bersifat publik agar bisa diakses oleh kelas lain. Lalu ada private string course code yang mana membuat variabel course code bertipe teks atau string yang menyimpan kode mata kuliah bersifat private agar aman dan tidak bisa diubah langsung dari luar kelas. Lalu ada private string academic year yang mana itu mau variabel academic year bertipe teks untuk menyimpan informasi tahun akademik misalnya 2023 2024. Lalu ada private string semester yang mana itu membuat variabel semester itu bertipe teks untuk menyimpan informasi semester misalnya odd, even atau ganjil atau genap. Lalu ada private list lecturer atau lecturer itu membuat variabel lecturers yang berupa daftar list untuk menampung objek-objek dosen atau lecturer yang akan mengajar pada pembukaan kelas ini. Dari private string inisial yang dimana ini membuat variabel inisial bertipe teks biasanya digunakan untuk menyimpan inisial dosen atau inisial kelas tersebut. Lalu ada public course opening
yang dimana itu adalah konstruktornya. Lalu ada course code sama course code itu mengisi variabel course code milik kelas ini dengan data course code yang dimasukkan. Lalu ada academic year sama dengan academic year yang dimana ini mengisi variabel academic year milik kelas ini dengan data academic year yang akan dimasukkan. Lalu ada semester itu mengisi variabel semester juga ada lecturer itu mengisi variabel lecturers. Lalu ada inisial yang mana mengisi variabel inisial milik kelas ini dengan data inisial yang masukkan nanti. Lalu ada publish string get course code di mana itu membuat fungsi getter untuk mengambil dan melihat data course code. Lalu ada return course code yaitu mengembalikan nilai yang ada di variabel course code. Lalu ada public void set course code atau string course code yaitu membuat fungsi setter. Berbeda dengan getter yang mengambil, setter digunakan untuk mengubah atau mengganti nilai variabel course code dengan data yang baru dari luar kelas. Lalu ada this.course code yang dimana itu untuk menyimpan nilai course code yang lama dengan yang baru. Lalu ada publish string get academic year yang dimana itu fungsi itu untuk mengambil data tahun akademik. Lalu ada data academic year yang dimana itu mengambilkan nilai academic year. Lalu ada public void set academic year yang dimana itu adalah fungsi itu untuk mengubah data tahun akademik. Lalu ada this academic year sama dengan academic year itu menyimpan nilai academic year yang lama dengan yang baru. Ada fungsi public string get semester itu fungsi kita untuk mengambil data semester. Lalu ada tahun semester itu mengambilkan nilai semester juga. Lalu ada fungsi setter untuk ada public void set semester yaitu fungsi setter untuk mengubah data semester. Lalu ada display semester yaitu menyimpan semester lama dengan yang baru. Lalu ada public list lecturer yang dimana itu fungsi kita untuk mengambil daftar dosen yang akan mengajar. Lalu ada data lecturers itu mengambilkan daftar lecturer. Lalu sini ada public void set lecturer list lecturer yang dimana itu fungsi setter untuk mengambil keseluruhan daftar dosen dengan daftar yang baru. Lalu ada lecturer sama lecturer itu menyimpan daftar lecturer yang lama dengan daftar yang baru. Lalu ada public string get initial itu fungsi getter untuk mengambil data inisialnya. Lalu ada data inisial itu mengambilkan nilai inisialnya dan ada public void set inisial juga fungsi getter untuk mengubah data inisialnya dan display inisial menyimpan nilai inisial lama yang dengan yang baru. Sisanya menjelaskan enrollment-nya juga. Nah, enrollment ini sama juga tadi dengan package yang sama. Lalu di sini ada publikasi enrollment yaitu membuat sebuah kelas bernama enrollment yang bersifat publik. Lalu ada private string code yang dimana itu membuat variabel code bertipe teks atau string untuk menyimpan kode mata kuliah yang akan diambil. Lalu ada private string ID yang dimana itu membuat variabel ID bertipe teks untuk menyimpan ID atau name mahasiswa yang akan mendaftar. Lalu ada private string academic year yaitu membuat variabel academic year bertipe teks untuk menyimpan tahun akademik saat pendaftaran nanti. Lalu ada private string semester yang mana itu membawa variabel semester bertipe teks untuk menyimpan semester pendaftaran. Lalu ada private string grade atau non yaitu membawa variabel grade atau nilai huruf bertipe teks dan langsung memberikan nilai bawah atau dipilih itu non yang artinya belum ada nilai. Ada private string grade remedial mana membawa variabel remedial grade bertipe teks untuk menyimpan nilai hasil perbaikan atau remedialnya. Lalu ada private string previous grade yang dimana itu membawa variabel previous grade bertipe teks untuk menyimpan riwayat nilai sebelum diubah. Lalu ada private integer total itu membawa variabel total bertipe bilangan bulat atau integer yang kemungkinan digunakan untuk menghitung jumlah percobaan atau perbaikan yang dilakukan. Lalu ada public enrollment sebagai konstruktornya. Lalu ada code sama yang itu mengisi variabel code dengan data code yang saja akan dimasukkan. Lalu ID sama ID itu juga mengisi variabel ID. Lalu ada academic year, semester, previous grade, remedial grade. Nah, remedial grade ini yang dimana itu mengatur nilai awal remedial grade menjadi 0 yang benar-benar kosong. Lalu ada total sama dengan itu mengatur nilai awal hitungan total menjadi 0. Lalu adalah publish string get code. Publish string get code itu yang mana fungsi getter untuk mengambil data code dari mata kuliahnya. Lalu return code itu mengambilkan nilai code-nya.
Lalu ada public string get ID, fungsi getter untuk mengambil data ID mahasiswa. Return ID itu juga mengambil nilai ID. Lalu ada public string get academic, itu fungsi getter untuk mengambil data tahun akademik. Lalu ada return akademik itu mengambil nilai akademik year. Lalu ada public string get semester, ya di mana itu fungsi getter untuk mengambil data semester. Lalu ada data semester itu mengambil nilai semester. Lalu public string get grade, itu fungsi getter untuk mengambil data nilai saat ini atau grade. Lalu return untuk mengambil nilai grade. Lalu ada public void set grade, itu fungsi setter untuk mengubah atau masukkan nilai grade baru. Lalu ada grade sama dengan grade, ini mana itu untuk menyimpan nilai grade yang lama dengan nilai yang baru dimasukkan. Lalu ada public string remedial grade, yaitu fungsi getter untuk mengambil data nilai remedial. Lalu di sini ada public void set remedial grade, mana itu fungsi getter untuk mengubah data nilai remedial. Lalu di remedial grade sama dengan remedial grade, mana itu menyimpan nilai remedial grade sama dengan yang baru. Lalu ada public integer get total, terus itu adalah fungsi getter untuk mengambil jumlah total. Lalu ada return total, lalu itu mengambilkan angka total. Lalu ada public void set total, itu fungsi setter yang lebih tepatnya increment untuk memodifikasi variabel total. Lalu ada disdot total plus sama dengan 1, itu menambahkan nilai total saat ini dengan angka 1. Misalnya dari 0 menjadi 1 dan dari 1 menjadi 2. Lalu ada public void swipe grade, yang dimana itu fungsinya itu adalah membuat fungsi swipe grade yang bertugas melakukan isi variabel grade saat ini dengan previous grade. Lalu ada string type sama dengan grade, yang dimana itu menyimpan nilai grade saat ini ke dalam variabel sementara bernama temp. Lalu ada grade sama dengan previous grade, itu memindahkan nilai previous grade atau nilai lama menjadi grade atau nilai saat ini. Lalu ada previous sama dengan temp, itu mengisi previous grade dengan nilai temp yang merupakan nilai grade sebelum tukar. Lalu ada public string get previous grade, itu fungsi getter untuk mengambil nilai sebelumnya. Lalu ada return previous grade, yang mana itu mengambil nilai grade juga mengembalikan nilai previous grade. Lalu ada publish set previous grade, yaitu fungsi setter untuk mengubah nilai sebelumnya secara manual. Lalu ada disdot previous grade sama dengan previous grade, itu menyimpan nilai previous grade lama dengan yang baru. Lalu ada override, yang dimana itu menandakan penyimpanan fungsi baru untuk Java. Lalu ada publish string to string, yaitu menimpa fungsi to string untuk mengatur format ke standar jika objek ini akan diutipkan. Lalu ada return code. Lalu di sini untuk menggabungkan seluruh data pendaftaran dipisah dengan garis pipe dan atau tega itu dan mengembalikannya. Lalu ada publish string remedial to string, yang mana itu membawa fungsi khusus bernama remedial to string untuk mencepat format yang sedikit berbeda khusus untuk remedial. Lalu ada return code, yaitu menggabungkan data-data namun urutannya diubah atau remedial diletakkan lebih awal dan tambahkan nilai total di bagian paling akhir. Lalu di sini ada class lecturer. Dan di mana itu package juga sama, itu menentukan file ini ada di folder akademik. Lalu di sini ada public class lecturer, yang mana itu membuat sebuah kelas bernama lecturer yang bersifat publik atau bisa diakses dari luar. Lalu ada private string ID, yang dimana itu membawa variabel ID bertipe text atau string untuk menyimpan ID dosen bersifat private. Lalu ada private string name, yaitu membawa variabel name bertipe text untuk menyimpan nama lengkap dosen. Lalu di sini ada private string initial, yaitu membawa variabel initial bertipe text untuk menyimpan inisial dosennya. Lalu ada private string email, di mana itu membawa variabel email bertipe text untuk menyimpan alamat email dosen. Lalu ada private string study program, yaitu membawa variabel study program tipe text untuk menyimpan nama program studi tempat dosen tersebut mengajar. Lalu ada public lecturer, yang dimana itu ada konstruktornya. Lalu ada disdot.id, yang mana itu mengisi variabel ID. Lalu ada disdot initial, itu mengisi variabel inisial. Lalu ada disdot email, mengisi variabel email. Lalu ada disdot study program, yang mana itu mengisi variabel study program. Lalu ada disdot name, di mana itu mengisi variabel name. Lalu sini ada public void, di mana itu fungsi setter untuk mengubah atau masukkan data ID dosen. Lalu ada disdot.id,
Di mana itu menyimpan nilai ID lama yang baru. Ada public fetch set name, di mana itu mengisi untuk mengubah nama dosen. Ada this dot name, yaitu menyimpan nilai name yang lama dengan yang baru. Ada public string get name, itu fungsi getter untuk mengambil data nama dosen. Lalu ada return name, itu mengembalikan nilai name. Lalu di sini ada public fetch set inisial, yang dimana itu fungsi getter untuk mengubah inisial dosen. Lalu ada this dot inisial, sama inisial itu menyimpan inisial lama dengan yang baru. Lalu ada public string get inisial, itu fungsi getter untuk mengambil data inisial dosen. Lalu ada return inisial, itu mengembalikan nilai inisial. Lalu ada public fetch set email, yang dimana itu untuk fungsi getter untuk mengubah email dosennya. Lalu ada email sama email, itu menyimpan nilai email nama yang baru. Lalu ada public string get email, itu fungsi getter untuk mengambil data email dosen. Lalu return email, itu mengambilkan data email. Lalu di sini ada public fetch set study program, itu fungsi getter untuk mengubah program studi dosen. Lalu ada disebut study program, yang dimana itu untuk menyimpan nilai study program lama yang baru. Lalu ada public string get ID, yang dimana itu untuk fungsi getter untuk mengambil data ID dosennya. Lalu ada return ID, itu mengambilkan nilai ID. Lalu ada override, menandakan penyimpan fungsi bawah jawabannya. Lalu ada public string to string, itu menyimpan fungsi to string untuk mengatur format teks standar jika objek akan output. Lalu ada return ID plus name plus inisial plus email, itu menggabungkan seluruh data dosen dipisah dengan garis tiga secara berurutan dan mengembalikannya. Lalu di sini ada student.java. Nah, di sini sama yang sebelumnya, itu package-nya sama, itu academic model. Lalu di sini ada public student, itu membuat sebuah kelas bernama student yang bersifat publik. Ada private string ID, yaitu membuat variable ID bertipe text string untuk menyimpan name atau ID mahasiswa yang bersifat private agar tidak diubah sembarangan dari ruang kelas luar kelas. Yaitu baru ada private string name, yaitu membuat variable name bertipe text untuk menyimpan nama lengkap mahasiswa. Lalu ada private string year, yaitu membuat variable year bertipe text untuk menyimpan tahun angkatan mahasiswa. Lalu di sini ada private string study program, yang mana itu mau variable study program bertipe teks untuk menyimpan nama program studi mahasiswa tersebut. Lalu ada public student, yaitu student, yaitu ada konstruktornya. Lalu ada student ID sama dengan ID, yaitu mengisi variable ID milik kelas ini dengan data ID yang baru saja akan dimasukkan. Lalu ada student name sama dengan name, yang mana itu mengisi variable name milik kelas ini dan data name yang akan dimasukkan. Sama dengan year, sama yang study program juga, itu mengisi variabelnya. Lalu ada public void set ID, yang dimana itu gunanya itu adalah fungsi getter untuk mengubah atau memasukkan data ID mahasiswa yang baru. Lalu ada display ID sama ID, itu menyimpan nilai ID lama dengan yang baru. Lalu ada public void set name, yang dimana itu fungsi getter untuk mengubah nama siswa. Lalu ada display name sama dengan name, itu menyimpan nilai name lama dengan yang baru. Lalu ada public string get name, itu fungsi getter untuk mengambil dan melihat data nama mahasiswa. Lalu ada return name, yang dimana itu untuk mengembalikan nilai name. Lalu ada public string get year. Nah, public string get year itu fungsi getter untuk mengambil data tahun angkatan. Lalu ada return year, itu mengembalikan nilai year. Lalu ada public void set years, kurung string year, itu fungsi getter untuk mengubah tahun angkatan mahasiswa. Lalu ada disebut year sama dengan year, yang dimana itu menyimpan nilai year lama dengan yang baru. Lalu ada public string get study program, yaitu fungsi getter untuk mengambil data program studi. Nah, lalu di sini ada return study program, mana itu mengambil nilai study program. Lalu public void set study program, itu fungsi getter untuk mengubah data program studi. Lalu disebut study program sama study program, itu menyimpan nilai study program yang lama dengan yang baru. Lalu ada public string get ID, yaitu fungsi getter untuk mengambil data ID mahasiswa. Lalu return ID, itu mengambilkan nilai ID. Lalu di sini ada override, yang mana menandakan penyimpan fungsi bawaan. Terus di sini ada public string to string, yang mana itu menyimpan fungsi to string untuk mengatur outputnya nanti. Terus ada return ID plus name plus year plus study program, yang mana itu menggabungkan seluruh data mahasiswa secara berurutan yang dipisah dengan garis tiga, lalu mengembalikannya sebagai output. Berikut adalah
Di sini ada kode drivernya. Nah, sini kode drivernya juga sama dengan akademik yang sebelumnya. Nah, di sini ada import akademik yang mana itu ada mengambil kerangka atau data course, student, course opening, enrollment atau lecturer. Lalu sini ada import java.util, release dan seterusnya. Itu ada membuat list data yang bisa bertambah terus, itu ya release, lalu comparator untuk mengurutkan data. Lalu ada hashmap yang dimana itu untuk input untuk data yang unik. Lalu ada yang list map scan set, lalu kolektor itu lihat dari standar jawabannya. Lalu di sini ada list. Nah, ini simpan ke public server. Lalu sini ada list yang dimana itu untuk membuat list kosong untuk menyimpan dosen, mahasiswa, mata kuliah, pendaftaran. Lalu ada map string yang dimana itu untuk membuat tabel khusus untuk menyimpan inisial dosen dan emailnya. Lalu di sini ada do yang dimana akan memulai blok pengulangan. Lalu ada string input dengan scanner dot. Setelah itu program akan baca satu baris teks yang akan diinput. Lalu ada if dalam kurung input dot equals itu jika kamu program akan berhenti minta input data lanjut ke berikutnya. Lalu input dot add input itu jika teks tadi akan disimpan ke dalam antaran input list. Lalu ada for string ini bersama dengan input list yang dimana itu program akan mengambil satu persatu perintah dari antara yang tadi. Ada string, input dot split yaitu perintah akan dipotong-potong berdasarkan tadi. Lalu ada case selector add. Selector add itu yang mana itu adalah ada course add juga dan student add itu yaitu program mengecek apakah jumlah potongan data sudah benar, membuat objek baru lalu mengenal fungsi is duplicate itu memastikan ID data yang tersebut belum ada di list. Lalu ada enrollment. Nah, sini ada enrollment, target enrollment, dan enrollment itu program mencari data pendaftaran cocok dengan NIM, kode, tahun dan semester. Lalu ada target enrollment, dosen grade itu yang mana jika ketemu nilainya akan dimasukkan. Lalu ada sini ada WGPA yang dimana itu untuk membagi rumus hitung IPK di IPK tadi. Lalu ada total kredit sama kalkulator total kredit itu memanggil rumus hitung total SKS. Lalu setelah penilaian itu menjadi hasilnya atau outputnya. Lalu di sini ada bagian panjang itu menggunakan string untuk mencari kelas yang mudah buka. Lalu ke semester out atau ganjil harus muncul lebih dulu dari yang genap. Lalu di sini ada enrollment get total. Enrollment get total itu yang mana itu enrollment get total itu apakah yang pertama kali. Lalu ada set privacy itu menyimpan nilai lama dan sebaiknya menggantinya dengan nilai baru yang lebih tinggi. Lalu tadi ada looping sederhana untuk print dosen, mata kuliah mahasiswa. Lalu looping pendaftaran ada if tambah kalau itu punya privacy grade atau pernah remedial maka tidak dengan nilai baru lama. Lalu di sini ada isi duplikat yang dimana itu mengisi satu dari list pada ID yang kembar. Ada kalkulat GPA yang dimana itu ada lembaga map secret yaitu agar mahasiswa mengulang kuliah yang sama hanya nilai terakhir yang masuk IPK. Lalu mengubah huruf ABC angka-angka 432. Lalu rumusnya juga itu yaitu formula per SKS per total SKS. Nah, di sini saya akan menjalankannya, Pak. Di sini kompilnya adalah kompilnya.
Lalu di sini ada tes 01-nya, komputernya. Lalu di sini inputannya. Jadi Pak di sini outputnya sama, itu dimulai dengan 12S1101 dan sesuai informasi 3D. Jadi dia sesuai dengan outputnya yang ada di Redmi dan sudah bisa terrun atau berjalan di CMD. Nah, begitulah hasil presentasi saya Pak. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan ya Pak. Selamat sore Pak.